Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Amelia Hafsah dengan NPM 21811017. Di sini saya akan menjelaskan ulang hasil presentasi dari kelompok 4 dengan judul materi konsep dasar berpikir. Yang pertama adalah latar belakang. Akal atau potensi rohaninya yang memiliki berbagai kesanggupan seperti kemampuan berpikir, menyadari, menghayati, mengerti dan memahami. Jadi pemikiran, kesadaran, penghayatan, pengertian, dan pemahaman semuanya merupakan istilah yang berarti bahwa kegiatan akal itu berpusat atau bersumber dari kesanggupan yang disebut dengan inteligensi atau sifat kecerdasan jiwa. Inteligensi sendiri mempunyai kemampuan yang menghasilkan pemikiran-pemikiran atau penemuan dan menciptakan pemikiran dengan cepat. Yang kedua, definisi berpikir ilmiah. Berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep atau Boltanski di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Lanjut, hakikat berpikir ilmiah. Kegiatan berpikir belum dapat dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan ilmiah, kecuali ia memenuhi syarat tertentu yang disebut sebagai pola pikir. Berpikir dengan mendasarkan pada kerangka pikir tertentu, inilah yang disebut sebagai penalaran atau kegiatan berpikir ilmiah. Dengan demikian, tidak semua kegiatan berpikir dapat dikategorikan sebagai ilmiah. Dan begitu pula, kegiatan penalaran atau suatu berpikir ilmiah tidak sama dengan berpikir. Lanjut, macam-macam berpikir. Yang pertama adalah berpikir alamiah, misalnya penalaran tentang panasnya api yang dapat membakar jika dikenakan kayu pada kayu tersebut akan terbakar. Yang kedua, berpikir ilmiah, misalnya dua hal yang bertentangan penuh tidak dapat sebagai sifat hal tertentu pada saat yang sama dalam satu kesatuan. Yang ketiga, berpikir autistik. Contoh berpikir autistik antara lain adalah menghayal, fantasi, atau wishful thinking. Yang keempat, berpikir realistik. Berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata biasanya disebut dengan nalar atau reasoning. Lanjut, ciri-ciri berpikir ilmiah, yaitu pendapat atau tindakan yang melalui penelitian, terdapat data-data atau bukti dalam menunjukkan hasilnya, pendapat sesuai kebenaran, dan tidak berdasarkan perkiraan atau hanya sekedar pendapat. Manfaat berpikir. Seseorang yang selalu berpikir ilmiah tidak akan mudah percaya terhadap sesuatu. Pendapatnya akan dipercaya dan diterima oleh orang lain dalam memecahkan masalah, tidak dengan emosi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berpikir adalah perkembangan ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Dalam berpikir itu, termasuk kegiatan melakukan dan memastikan, merancang, menghitung, mengukur, dan mengevaluasi, dan lain-lain. Dalam membahas pengetahuan ilmiah, kegiatan berpikir belum dapat dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan ilmiah, kecuali ia memenuhi beberapa syarat tertentu yang disebut sebagai pola pikir. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.